Teman-teman, kita berjumpa lagi di channel kesayangan Anda ini, CMYT. Eh, kita lanjut lagi tentang bedah buku ya. Jadi sekali lagi kebetulan saya suka baca dan kebetulan juga buku yang saya baca ini berkaitan dengan ini, judul Ibadah Sepenuh Hati. Jadi bukunya seperti ini dan kita sudah bahas beberapa kali di dalam pertemuan-pertemuan yang sudah-sudah tentang makna ibadah sepenuh hati, kemudian juga tentang keikhlasan, kehusukan kita waktu sholat. Anda bisa pantau atau simak di video-video yang sebelumnya ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang kelanjutan bagaimana sholat itu khusyuk, kemudian pengalaman dari sahabat-sahabat Rasulullah itu tentang sholat yang khusyuk atau sholat yang justru malah tidak khusyuk, imbasnya seperti apa. Kemudian kita juga lihat keimanan sahabat Rasulullah itu seperti apa dibandingkan dengan keimanan kita saat ini gitu ya. Oke, untuk Anda yang baru saja bergabung jangan lupa subscribe terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya, like dan juga share video ini ke teman-teman Anda, ke keluarga Anda, ajak nonton bareng-bareng, siapa tahu mereka sedang membutuhkan informasi yang ada dalam video kali ini. Oke, kita lanjutkan di halaman 32 dan 33 34 ya. Jadi di sini dicontohkan tentang bagaimana sahabat Rasulullah itu mengetahui sahabat yang lain sholat gitu ya. Seperti Umar bin Khattab bercerita bahwa melihat ada seorang sahabat yang sholat, kemudian di tahiyat, duduk tahiyat itu mereka memainkan butiran-butiran biji gitu ya. Maka kemudian Umar bin Khattab berkata, seandainya saja hati orang ini khusyuk, maka anggota badan yang lainnya juga akan khusyuk melakukan sholat gitu ya. Nah, tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Jadi justru malah tidak khusyuk itu yang terjadi. Nah, itu satu cerita. Kemudian ada cerita yang lain juga, yaitu sahabat Rasulullah. Nah, ini beda ya. Tolong nanti dilihat bagaimana perbedaan sahabat Rasulullah ini ketika sholat, keimanannya dengan kita saat ini. Kita bandingkan aja gitu ya. Nah, Abu Thalha waktu itu sholat di kebunnya. Kemudian pada saat sholat itu Abu Thalha ini melihat burung. Jadi ketika Abu Thalha sholat, tiba-tiba ada burung terbang keluar meninggalkan kebunnya. Nah, tanpa terasa Abu Thalha ini matanya melirik burung ini dan mengikuti burung ini sampai keluar dari kebunnya. Karena kejadian itu kemudian Abu Thalha datang menghadap Rasulullah dan menyampaikan kepada Rasulullah seperti yang tertulis dalam buku ini, bahwa di tengah-tengah sholat beliau ini melihat seekor burung terbang keluar dari kebunnya. Nah, akhirnya kelalaian ini membuat Abu Thalha menghadap Rasulullah dan menangis, kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, saya telah tersibukkan oleh seekor burung ketika sholat di kebun saya, sehingga saya lupa berapa rakaat telah melakukan sholat. Beliau pun kemudian melanjutkan, nah ya Rasulullah, sekarang biarlah kebun ini menjadi sedekah fisabilillah. Gunakanlah kebun saya itu untuk apa saja seperti yang Anda inginkan. Barangkali dengan ini Allah akan mengampuni saya. Ya, betapa berkualitasnya sholat gitu ya, sholat sahabat Rasulullah Abu Thalha ini. Jadi dia menyadari bahwa sholat yang kemudian tercuri oleh syaitan itu kan, kalau kita sholat kemudian mata kita melirik, melihat jam, melihat burung atau melihat apa gitu ya, itu kan sebetulnya kita sudah melakukan kesalahan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan kesalahan itu Abu Thalha menebusnya dengan membiarkan kebunnya dikelola untuk fisabilillah, jihad fisabilillah gitu ya. Nah, betapa berimannya meskipun mengalami kelalaian semacam itu. Nah, kita bandingkan saja dengan kita sekarang ini, mulai dari kecil sampai usia yang sekarang ini, apakah memang sholat kita sudah khusyuk atau seperti Abu Thalha yang hanya sekali waktu itu ya ceritanya. Nah, kalau kita kemudian berkali-kali seperti itu dengan keimanan semacam itu, ya habis kan harta benda kita. Karena kan kita bisa mengukur seberapa berkualitasnya ketika kita sholat itu. Nah, ini yang menarik teman-teman. Jadi dua contoh itu kemudian ditambah lagi dituliskan oleh Amr Khalid dalam buku ini.
Imam Malik bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal ini sempat menyampaikan bahwa akan datang suatu masa ketika orang muslim bersolat tapi pikirannya atau hatinya lalai kemana-mana gitu ya. Nah sekarang kita lihat saja apakah yang dikatakan Imam Ahmad bin Hambal ini pada ratusan tahun yang lalu sudah terjadi pada saat ini ya. Betapa banyak orang kita yang sholat tetapi hatinya lalai. Dan betapa buruknya, betapa dahsyatnya keburukan, kejahatan dari hati yang lalai ketika melakukan sholat dalam rukuk maupun sujud. Imam Ghazali sempat menyampaikan bahwa ketika seseorang itu sujud, kemudian sujudnya itu disebarkan ke seluruh penjuru negeri, maka niscaya seluruh penduduk negeri itu akan binasa gitu ya. Kemudian ada yang bertanya, kenapa begitu? Ya, karena seseorang yang sujud dalam sholat kemudian hatinya lalai, disibukkan merencanakan, membayangkan, memikirkan kemaksiatan, keduniawian, cinta dunia, kemudian juga yang lainnya, maka sujud yang semacam itu ketika ditebarkan ke seluruh negeri maka bisa dipastikan semua penduduknya akan binasa. Nah, bisa kita lihat sejahat apa kan suatu yang jahat, sujud tetapi jahat. Kenapa? Karena hatinya lalai. Nah, sekarang kita bayangkan betapa jahatnya kita, betapa buruknya kita yang sholat tapi dengan hati yang lalai. Oke, mudah-mudahan informasi dari buku ini, buku Ibadah Sepenuh Hati ini yang kita kupas kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam dan sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala ma ba'du. Alhamdulillah para jemaah umrah PT Armen Areka Perdana rombongan bis 522 dengan TL Pak Ireng dengan Pak Subhan. Masya Allah sekarang lagi berada di Hotel Fulmin Zamzam Mekah Al-Mukarramah di bawah tower Zamzam, di bawah tower Jam besar. Masya Allah sekarang akan siap-siap berangkat ke Padang Arafah untuk mengikuti muhasabah akbar, yaitu dilaksanakan di Padang Arafah, dan sekaligus untuk melaksanakan umroh kedua. Mudah-mudahan ibadah umroh kedua ini dimudahkan oleh Allah, diberi kelancaran, jadikan umroh yang mabrur, mabrurah. Amin amin ya rabbal alamin. Salam Baitullah, salam Baitullah, salam Baitullah.